masa yang terbatas, Islam sejak kehadirannya selalu bersentuhan dengan masalah politik, masalah kenegaraan. Bahkan saya memiliki keberanian untuk mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah politisi yang sangat ulung. Bahkan mungkin lebih jauh saya mengatakan bahwa agama itu adalah politik. Tidak mungkin kita bisa lepas dari politik. Manusia adalah the creature of politics. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan info terbaru dari Davina News. Video ini dipersembahkan oleh Indo Express. Indo Express Fast Handling, Fast Solution. Yang kedua, saya persilakan kepada Pak Abdurrahman Syekh-Bakar, Ketua Institute for Democracy Education. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bilang salam Pancasila, takut nggak dijawab. Gak usah ya. Terima kasih Pak Smith Al-Hadar. Beliau ini senior saya. Di sini jabatan saya Ketua ID. Sementara Pak Smith ini Direktur Eksekutif ID, Institute for Democracy Education. Syaratnya untuk menjadi Direktur Eksekutif itu harus ubanan total. Dan beliau ini saya analis. ketua, saya samina wa ta'na sama beliau. Ini saya ditunjuk jadi moderator Mendadak. Tadinya Mbak Sita, mohon maaf, ada keluarga yang meninggal, jadi beliau nggak bisa hadir di tengah-tengah kita ya. Pak Sita Smith. Pak Smith ini kita ketahui sebagai analis politik Timur Tengah. Yang saya hormati juga Bang Dr. Masri Sitanggang selaku Ketua Panitia Persiapan Pembentukan Partai Islam Ideologis. Panjang ini. P4 apa? Iya, 11 kira-kira begitu. Dan Mas Pipin Sopian, Ketua Departemen Politik DPP PKS, beliau sudah memberikan paparan tadi sangat jelas dan ringkas, padat ya, dan memberikan pencerahan kepada kita tentang PKS. Kemudian ada abang saya ini, Insinyur Sayuti Asyadiri, seorang filosof ini. Pendiri PAN. Kalau pendiri itu nggak pernah mantan, beliau sampaikan ke saya. Ya. Betul ya, Bang Sayuti? PAN reformasi ya. Dan juga pengamat kebijakan publik. Yang paling sana, ya paling kiri, ini Profesor Dr. Muhammad Adlin Sida. Duluan beliau ini sohib saya dulu di Australian National University, tapi dia ngambil doktor ya kan. Beliau sekarang aktif di Litbang Kementerian Agama, Profesor riset. Terima kasih udah hadir di tengah-tengah kita, Bapak Ibu sekalian, para narasumber. Dan perlu saya sampaikan sebelum masuk, saya sampaikan bahwa ide ini markasnya ide Bapak Ibu sekalian. Dan ide akan menyelenggarakan ngopi politik, ngobrol pintar politik ya, di Darmin Kopi secara reguler, mungkin setiap minggu ya Pak Bambang ya? Mungkin setiap minggu dengan topik atau tema yang beragam, tapi seputar politik dan ekonomi kekinian. Bapak Ibu sekalian, saya akan memaparkan secara ringkas dari perspektif politik makro ya, tentang tantangan dan masa depan parpol Islam. Islam yes, Partai Islam yes. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Pipin bahwa ternyata Prof. Nurholis Majid almarhum Cak Nur telah merevisi slogan Islam yes, Partai Islam no menjadi Islam yes, Partai Islam yes. Ya, itu sekitar tahun 2004 ya, ketika beliau ikut konvensi Capres Golkar, juga ingin mendapatkan dukungan dari PKS. Dan waktu itu beliau bertemu dengan Ustadz Hidayat Nur Wahid. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Mas Pipin. Nah,
Kenapa kita ambil subtema ini atau subtopik ini? Karena ini saya anggap sebagai antitesis dari slogan itu. Islam yes, partai Islam no. Dan itu cukup berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya parpol Islam di Indonesia. Boleh dikatakan sebagai salah satu variabel yang cukup menentukan, karena itu bisa mempengaruhi masyarakat politik, terutama kelompok menengah. Nah, Islam atau slogan Islam yes, partai Islam no itu menurut saya adalah bagian dari pemikiran sekularis yang berusaha untuk memisahkan antara agama dan politik. Sekularisme itu sebenarnya proyek ideologi yang mati, yang tidak berhasil, yang gagal. Itu yang disampaikan oleh Reza Aslan misalnya dalam bukunya No God But God. Itu terbitan tahun 2005, Bapak Ibu sekalian. Menurut Reza Aslan, demokrasi itu membutuhkan, atau fondasi dari demokrasi itu bukanlah sekularisme, tapi pluralisme. Kalau saya netralisir sedikit di sini supaya tidak ada yang resisten, pluralitas. Itu yang penting, bukan sekularisme. Jadi sekularisme itu berusaha untuk memisahkan, sementara sebenarnya demokrasi itu tidak butuh pemisahan antara agama dan politik. Yang dibutuhkan adalah diferensiasi, membedakan mana agama, mana politik. Tetapi itu tidak bisa dipisahkan, itu realitasnya. Dan terbukti di banyak negara, termasuk negara-negara demokrasi yang sudah maju, parpol berbasis agama itu tumbuh dan berkembang, bahkan sebagai pemenang, berkuasa, entah itu di Jerman, di Prancis, di beberapa negara Nordik, negara-negara berkembang juga demikian. Ya, termasuk Indonesia, meskipun perjalanannya tentu dinamis, ya, fluktuatif, parpol Islam. Nah, kemudian yang kedua, slogan yang dilontarkan oleh Cak Nur itu menurut saya memang compatible dengan watak otoritarian rezim Orba pada saat itu, yang berusaha untuk katakanlah menjauhkan Islam dari politik, dan itu untuk kepentingan rezim pada saat itu. Dan slogan itu sekali lagi compatible dengan watak otoritarian. Dan menurut saya Cak Nur waktu itu mungkin tersandra dengan realitas partai Islam yang belum bisa menjadi wahana aspiratif dan harapan bagi rakyat, seperti yang disampaikan oleh Mas Pipin tadi. Itu mungkin yang melatar belakangi kenapa Cak Nur berani tampil dengan slogan Islam yes, partai Islam no pada saat itu, yang akhirnya direvisi juga. Kemudian kalau kita masuk ke soal Islam dan politik, Bapak Ibu sekalian, menurut pemahaman saya yang terbatas, Islam sejak kehadirannya selalu bersentuhan dengan masalah politik, masalah kenegaraan. Bahkan saya memiliki keberanian untuk mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah politisi yang sangat ulung. Bahkan mungkin lebih jauh saya mengatakan bahwa agama itu adalah politik. Tidak mungkin kita bisa lepas dari politik. Manusia adalah the creature of politics, Aristoteles mengatakan. Dan itu memang sesuai dengan konteks kita sampai saat ini kita rasakan. Ketika kita dicoba untuk dimarginalisasi dari arena politik, maka kita akan tertinggal dalam banyak hal. Nah, soal hubungan negara sebagai entitas politik dan Islam secara umum kan ada tiga. Nanti mungkin Prof. Adlin bisa mengelaborasi lebih jauh ya. Satu adalah pandangan yang tradisional, itu integrated, bahwa Islam itu mencakup segala hal termasuk urusan pengelolaan negara secara rinci. Ya. Islam adalah agama dan negara, kira-kira itu perspektif yang integralistik. Kemudian yang kedua itu perspektif atau pandangan yang moderat, simbiotik, bahwa ketentuan umumnya itu ada dalam Islam, tetapi ketentuan yang rinci itu perlu ikhtiar dari kita. Kemudian pandangan yang ketiga yang sebenarnya melatar belakangi lahirnya slogan Nur Kholis Majid itu adalah pandangan yang sekularis, yang mencoba memisahkan antara negara dan agama. Nah,
Mereka berargumentasi bahwa tidak ada aturan dalam Islam tentang kenegaraan dan politik. Tetapi saya juga ingin mengatakan, mana ada larangan ya kita berpolitik dalam Islam? Nggak ada. Jadi secara normatif teologis tidak ada landasannya. Tapi karena tersandra oleh realitas politik Islam atau Islam politik, kita kemudian menyimpulkan bahwa sebaiknya agama dan politik itu dipisahkan. Nah, kemudian yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, saya mencoba untuk membedakan, bukan memisahkannya, antara politik Islam dan Islam politik. Ini kadang-kadang ketukar-tukar Bapak Ibu sekalian. Politik Islam menurut saya adalah high politics, politik adiluhung, politics of virtue atau good politics, politik kebajikan yang muaranya adalah rahmatan lil alamin. Ya. Misinya sesuai dengan perspektif atau Islam rahmatan lil alamin itu tentu kemaslahatan, kesetaraan, keadilan, kesejahteraan, antitesis ketimpangan, antitesis kemiskinan, anti oligarki, anti korupsi dan seterusnya Bapak Ibu sekalian. Jadi dia anti anasir-anasir yang negatif yang merusak kemaslahatan umat, bangsa dan negara. Kira-kira itu misi politik Islam. Nah, bagaimana kita mewujudkan Islam rahmatan lil alamin itu? Salah satu strateginya menurut saya yang tertuang di dalam Al-Quran adalah amar ma'ruf nahi munkar. Jangan disunat. Amar ma'rufnya amar ma'rufnya diambil, nahi mungkarnya dibuang. Itu sama saja dengan sebenarnya mengkorupsi agama untuk kepentingan melanggengkan kekuasaan atau mendukung kekuasaan. Nah, saya juga mengusulkan sebagai strategi tafsir versi penguasa mestinya diimbangi, kalau bisa diganti dengan tafsir yang memberdayakan umat. Jangan ngambil dalil ya yang misalnya mengatakan bahwa rakyat itu harus patuh kepada raja, kepada pemimpin, kepada penguasa, no matter what. Meskipun pemimpin itu jahil, kita harus ikuti, kita harus taat. Kalau bisa kita tutupi kebobrokatnya. Ini tidak sedikit ustadz ulama yang memiliki perspektif seperti itu. Sementara dalil yang mengatakan bahwa kita harus memiliki keberanian untuk menyatakan yang hak di depan penguasa yang zalim, itu disembunyikan. Ini realitas loh Bapak Ibu sekalian. Dan ini mempengaruhi psikologi politik masyarakat Islam atau umat Islam terkait dengan keberadaan parpol Islam. Ya. Oleh karena itu menurut saya, mari kita akrabkan umat ini dengan politik agar kita cerdas politik. Karena hampir seluruh perkara kemanusiaan itu terkait dengan politik. Sekali lagi bahwa manusia, man is a creature of politics. Jadi kita tidak mungkin dipisahkan dari politik Bapak Ibu sekalian. Harga cabai naik, itu politik. Kemudian subsidi dicabut, itu juga politik. Dilakukan oleh politisi dan melalui proses politik. Jadi sampai ke hal-hal yang sangat besar, itu terkait dengan politik Bapak Ibu. Nah, kemudian apa itu Islam politik? Islam politik menurut saya itu bisa dibagi ke dalam dua kelompok. Satu adalah formal institusional dalam demokrasi ya. Ini mewujud dalam partai politik berbasis atau berazas Islam yang singkatnya kita sebut sebagai partai Islam atau partai politik Islam. Kemudian yang kedua, non-formal, non-political institutions seperti Muhammadiyah, NU, kemudian Al-Irsyad, Persis, Rabita Alawiyah, Al-Wasilah, Hidayatullah dan lain-lain. Bahkan kita sebagai kelompok di sini, sebagai individu, itu merupakan agents of politics. Bisa dikatakan sebagai Islam atau bagian dari Islam politik. Nah, sekali lagi di sini bahwa Islam politik itu tidak harus dan tidak hanya dilaksanakan atau mewujud dalam bentuk partai politik.
tapi bisa juga non partai politik, Bapak Ibu sekalian. Nah, coba kita lihat sekarang partisipasi parpol Islam dalam pemilu, dari pemilu ke pemilu. Tahun 1955 itu parpol Islam memperoleh suara sekitar 44%. Masyumi sendiri pada saat itu memperoleh suara sekitar 21%. Tolong dikoreksi nih Bang Masri kalau keliru. Nah, semakin ke sini semakin lemot ya, atau boleh dikatakan stagnan perolehan suara dari parpol Islam, atau banyak faktor yang bermain di situ dalam persentase. Ya, tahun 2019 itu hanya memperoleh suara sekitar 30%. Itu ada 5 parpol. Jadi PBB non parlemen, ya, kemudian PAN, PKS, PBB, PKB, kemudian P3. Itu parpol yang berbasis masa Islam, Pak. Jadi kita mencoba menggabungkan ini sebenarnya partai yang berideologi Islam dan partai yang berbasis masa Islam. Sebenarnya ini agak berbeda ya. Makanya saya sebutkan ini secara umum dua tipologi parpol Islam kan. Islam sebagai asas ideologi seperti PKS, kemudian Pancasila sebagai asasnya mungkin di sini PAN, kemudian PKB, ya. P3 juga. Nah, P3 juga masuk kategori yang kedua. PAN mah partai banci kan. P3 asas Islam. Oh, asas Islam kalau P3. Ya. Terima kasih koreksinya. Ya. PAN kan Islam kan Nah, nasionalis bukan. kemudian kita bedah Bapak Ibu sekalian. Mengapa daya elektoral parpol Islam stagnan? Secara umum saya mengatakan bahwa secara sosiodemografis Islam itu kan mayoritas, tetapi secara ekonomi dan politik minoritas. Oleh karena itu menurut saya perlu semacam dekonstruksi dan rekonstruksi definisi mayoritas versus minoritas. Sempat juga kita diskusikan Prof ya di WAG ini Canberra. Ya, perlu redefinisi dari mayoritas versus minoritas. Ini secara jumlah kita mayoritas, tapi dalam penguasaan aset, ya, dalam politik, ekonomi, dan yang lain-lain kita minoritas. Nah, salah satu faktor menurut saya Bapak Ibu sekalian yang menyebabkan daya elektoral parpol Islam itu stagnan adalah dominannya Islam sosiologis dan statistik atas Islam ideologis dan politik. Ya. Azan ya, kita istirahat dulu ya. Salah satu ciri parpol Islam kata Prof. Adlin. Diskusi itu lebih penting ketimbang azan. Wah, ini. Dalam Islam begitu. Wah. Bukan. Mencari kata Nabi kan mencari ilmu itu lebih penting. Gini-gini saya pakai Islam loh. Sebelah. Iya. Ada HP Islam dan HP non Islam. Iya. Non Islam. Tapi semua pemenangnya Taipan. Mau Islam mau non Islam yang menang Taipan. Yang untung Taipan. Minum Taipan. Kita mah bangsa Jongos. Iya. Siapa yang bangsa Jongos? Katanya seperti itu. Enggak. Kalau kita Nah,
Mumpung lagi ajan. Saya nggak sholat karena pernah sholat. Ternyata ya, pernah sholat kan? Nyanyi. Saya kan ini. Dan buat sholat yang dari situ, ketika sholat jangan yang dari bawah keluar. Udah jangan sampai ketahuan sama Allah. Supaya saya mau ke dokter nggak ada. Datang lagi orang sakit. Kemudian dia bilang, masih banyak. Dia bilang kalau Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan sedikit lagi. Ada beberapa faktor, jadi saya kelompokkan ke dalam dua kelompok ya. Faktor eksternal dari parpol Islam itu sendiri yang mempengaruhi mengapa daya elektoral parpol Islam itu stagnan, dan faktor internal Bapak Ibu sekalian. Berikutnya yang menjadi bagian dari faktor eksternal adalah pandangan dan orientasi politik umat Islam, termasuk ormas Islam itu tidak monolitik, bersaing, bahkan saling menegasikan. Tadi sempat disampaikan oleh Pak Smith Al-Hadar sebagai moderator ya. Kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, maraknya tafsir Islam versi penguasa, bukan tafsir yang membebaskan dan memberdayakan umat. Ini harus dilawan Bapak Ibu sekalian. Kita harus berani melawan. Jangan kita dioptasi oleh kekuatan ulama atau ustadz yang sebenarnya memanfaatkan agama untuk membodohi umat. Setuju? Ya, tepuk tangan dulu Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian juga di kalangan umat Islam sendiri Bapak Ibu sekalian, ada pemahaman yang fatalis, Jabariyah. Ini cukup berbahaya kalau menurut saya. Semuanya takdir, ya. Orang korupsi, orang memperkosa, semuanya dianggap takdir. Kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kita hanya diminta untuk berdoa. Ini cukup banyak juga pemikiran seperti ini di kalangan umat Islam. Dan perlu kita luruskan. Perlu kita memberikan perspektif alternatif terhadap pemikiran yang fatalis ini Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada juga pandangan di masyarakat bahwa parpol Islam itu adalah pengasong politik sara, politik identitas. Padahal ini menjadi realitas politik di hampir semua negara, termasuk negara-negara yang demokrasinya sudah matang. Amerika Serikat, konstitusinya itu sangat ditentukan oleh nilai Judeo-Christianity. Di Inggris ada gereja negara, kemudian sekolah-sekolah yang berbasis agama itu dapat subsidi, dan di sana juga parpol berbasis agama malah berkuasa. Di beberapa negara yang demokrasinya sudah maju, apakah itu social democracy atau neoliberal democracy. Nah, tapi fakta elektoral Bapak Ibu sekalian mengatakan sebaliknya. 85% lebih pemilih di DKI pada Pilkada 2017 ya, yang non muslim itu memilih Ahok. Hanya sedikit yang menjatuhkan pilihannya kepada Anies. Dan pola ini juga cukup linier dengan pola pemilih di 2019, Pilpres 2019. Mayoritas non-muslim itu lari ke Jokowi, karena Jokowi dianggap sebagai representasi pembelaan terhadap kelompok minoritas. Dan dia memang epicentrum
dari kekuatan-kekuatan yang tidak senang dengan bangkitnya Islam politik. Nah, kemudian stigmatisasi umat Islam termasuk Islam politik sebagai kelompok radikal, ekstremis, intoleran, anti Pancasila, anti NKRI yang tidak hanya dilakukan oleh masyarakat, tapi ini dilakukan, diinstitusionalisasi oleh negara. BPIP itu didirikan sebenarnya untuk ini, untuk menguatkan stigma bahwa Islam itu adalah, atau Islam politik terutama adalah kelompok intoleran, kelompok anti Pancasila dan anti NKRI. Jadi di Bayar-Mahan Profesor Yudian itu salah satu misinya adalah untuk melanggengkan stigma terhadap umat Islam, terutama Islam politik. Hajar juga. Ya. Kemudian yang berikutnya, ketakutan dan kekhawatiran non-Muslim atas peran Islam politik. Dan ini beririsan dengan ketakutan Barat, seperti yang disampaikan oleh Pak Smith tadi di pengantar. Kemudian ini berkelindan dengan kepentingan para cukong, Bapak Ibu sekalian. Jadi kekuatan Barat, non-Muslim, kelompok liberal, ya, dan cukong ini bersinergi, ya, melakukan perlawanan terhadap Islam politik. Nah, ada juga faktor begini, Bapak Ibu sekalian, kapitalisasi simbol dan ritual Islam oleh parpol nasionalis sekuler. Jadi Golkar, PDIP itu bisa aja menyelenggarakan istighosah, menyelenggarakan maulid. Jadi simbol dan ritual Islam itu juga mereka laksanakan. Dan mereka menganggap bahwa tidak ada bedanya dengan parpol Islam. Kami juga bisa melakukan hal yang sama. Ini juga turut mempengaruhi dinamika elektoral parpol Islam. Nah, yang terakhir Bapak Ibu sekalian terkait dengan faktor eksternal adalah wajah Islam yang reaksioner dan berdarah-darah di negara-negara lain terutama Timur Tengah ikut mempengaruhi. Ini ada ahlinya sebelah kanan saya ini, Bapak moderator Nismin Al-Hadar. Nah, bagaimana dengan faktor internalnya? Satu, ini saya langsung aja. Garis ideologi tidak jelas dan tidak tegas. Nir diferensiasi platform politik dari parpol sekuler dan parpol Islam. Hampir tidak ada bedanya antara parpol Islam dan parpol nasionalis sekuler. Kemudian yang berikutnya, disconnect antara ideologi dan program aksi. Ideologinya apa, program aksinya apa. Ideologinya Timur, program aksinya Barat. Jadi tidak nyambung ini antara ideologi dan program aksi. Kemudian yang berikutnya, kepemimpinan dan pengelolaan partai Islam sama dengan partai sekuler, korup dan oligarkis juga. Harus diakui ini tantangan dari parpol Islam. Sikap politik tidak konsisten, oportunis, hanya mengenal bahasa kekuasaan. Akhirnya apa? PBB tenggelam, Yusril menghilang. Kawannya Pak Bambang. P3 PKB tidak berani berada di luar kekuasaan. Hanya PKS ini kelihatannya masih konsisten istiqomah ya. Untuk membangun demokrasi yang benar, yang berkualitas. Tepuk tangan dulu untuk PKS. PKS Pancasilais. Kemudian faktor yang lain seperti yang disebutkan tadi adalah rentan perpecahan internal. P3 PKS ya mau tidak mau itu juga bentuk perpecahan, Mas Pipin ya. Keluar. Ya, kan masyarakat nggak tahu bagaimana internalnya sendiri ya. Kemudian terjebak Islam simbolik dan reaktif terhadap isu-isu konvensional, radikalisme, toleransi, pluralisme semu dan sebagainya. Justru parpol Islam buy-in terhadap isu-isu yang dimunculkan oleh kelompok yang sebenarnya tidak suka dengan bangkitnya Islam politik, terutama melalui parpol Islam. Seharusnya kan parpol Islam ini keluar dari kerangkeng isu-isu yang konvensional. Itu nanti di rekomendasi terakhir Bapak Moderator. Kemudian platform partai dan program aksi ini sepi Islam substantif dan transformatif.
parpol juga dianggap sebagai proyek dan kerja jangka pendek. Jadi kalau mau memiliki pekerjaan, dapat duit, masuk parpol. Ada juga bukan hanya parpol nasionalis sekuler, tapi di parpol Islam sendiri seperti itu. Nah, apa strategi dan langkah? Satu, saya mengusulkan perlunya pemetaan demand and supply side. Potensi pemilih, ya, ceruk pemilih, tipologi pemilih ini harus dibedah. Apakah ini pemilih sosiologis, pemilih psikologis, atau pemilih pragmatis? Ya. Kemudian yang berikutnya, parpol Islam seharusnya menjangkau ke seluruh elemen masyarakat. Itu mungkin yang dilakukan oleh PKS, ya. Jadi tidak terkerangkeng di kelompok sendiri. Bangun kerjasama dengan organisasi massa termasuk di luar ormas Islam. Hadirkan Islam substantif dan transformatif yang relevan dan responsif terhadap persoalan keislaman, kenegaraan, dan kebangsaan. Soalnya bagaimana, misalnya, bagaimana memberantas korupsi, bagaimana memberantas kemiskinan, bagaimana mengurangi ketimpangan, dan seterusnya. Seharusnya masuk ke situ. Itu yang kita sebut sebagai Islam substansial atau Islam transformatif, tidak terkerangkeng dalam isu-isu konvensional. Perlu hijrah ke persoalan atau kritik ekonomi politik, seperti yang saya sebutkan tadi, soal bahaya oligarki, konglomerasi, dan seterusnya. Jadikan kerja politik sebagai kerja jangka panjang, bukan sebagai proyek jangka pendek untuk mendapatkan pekerjaan. Dan yang terakhir adalah perlunya memanfaatkan digital political marketing. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya perspektif yang agak makro ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Abdurrahman. Ulasannya sangat luas dan mendalam. Saya sendiri kewalahan mencatat substansi dari penyampaiannya. Cuman terkait dengan masa depan Partai Islam, saya mencatat bahwa menurut beliau Islam politik itu bukan hanya perlu, tapi harus ada, dan ada dasarnya, berdasarkan sekularisme ataupun berdasarkan kepada pluralitas. Jadi kaum muslim tidak usah ragu untuk mendirikan partai Islam, karena di sini dibedakan antara Islam politik dan politik Islam. Islam politik itu adalah politik kebajikan, high politics. Jadi di dalam hal ini kita mengkritik korupsi, mengkritik ketidakadilan, mengkritik terhadap penyelenggaraan yang tidak demokratis. Itu adalah Islam politik. Kalau politik Islam adalah diwujudkan dalam bentuk partai politik. Jadi dia berusaha mendapatkan kekuasaan untuk menyelenggarakan kekuasaan sesuai dengan doktrin-doktrin Islam. Saya kira itu yang paling pokok, tetapi ingat bahwa Partai Islam juga harus memperhatikan etikanya dalam berpartai itu. Artinya dia harus konsisten memperjuangkan keadilan, demokrasi, anti korupsi, dan sebagainya. Dalam hal ini beliau mengangkat bahwa apa yang diusulkan oleh Nurholis Majid pada tahun 70-an mengenai Islam yes seperti Islam no, ternyata kemudian direvisi sendiri oleh Nurholis Majid, bahwa konteksnya ketika dia mengucapkan hal itu adalah konteks ketika negara sangat otoriter dan
Partai Islam pada waktu itu sedang dihancurkan oleh rejim. Nah, setelah reformasi tahun 98, Nurholis bahkan menginginkan agar partai-partai Islam itu muncul kembali dan mencalonkan dia sebagai presiden pada waktu itu. Saya kira apa yang dijabarkan oleh Pak Abdul Rahman tadi sangat luas dan saya tidak mencatat semuanya, tapi saya yakin ibu-ibu dan bapak-bapak bisa menangkap apa yang disampaikan beliau. Berhubung karena sudah azan asar, Pak Sitanggang minta supaya ditangguhkan sebentar untuk melaksanakan sholat asar. Nanti disambung Pak.